Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas ya tentang aplikasi Akulaku. Nah, di sini saya mempunyai tagihan Akulaku yang sudah tidak dibayar sekitar 3 bulan lebih, bahkan hampir 4 bulan. Nah, seperti apa risikonya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi Akulaku teman-teman ya. Dimana di aplikasi Akulaku ini saya mempunyai tagihan yang sudah telat bayar ya. Bukan telat sebenarnya sih, tapi gagal bayar. Nah, seperti apa resiko misalkan gagal bayar di aplikasi Akulaku? Buat teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman mencari informasi tentang Akulaku, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Akulaku. Oke, tanpa basa-basi, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi. Agar apa? Agar teman-teman lihat, agar saya tidak dianggap hanya bicara atau cerita-cerita saja teman-teman ya. Jadi langsung saja kita buka, nanti saya akan jelaskan ya untuk resikonya seperti apa. Oke, nah di sini teman-teman ya, untuk aplikasi ini selalu saya update terus ya, tentang gagal bayar di aplikasi Akulaku ini selalu saya update terus menerus ya, menginformasikan buat teman-teman yang lain yang saat ini telat bayar ya ataupun terjerat di aplikasi Akulaku. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ada tagihan ya, tagihan saya 3.495.000 ya, total yang harus dibayar, terlambat 112 hari ya. Jadi 112 hari itu sudah hampir 4 bulan teman-teman, sudah lewat dari 3 bulan, bahkan hampir 4 bulan aplikasi Akulaku ini tidak dibayar. Oke, kita coba cek ke dalam pelunasan seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman, pay letter ini ya, ini ada tagihan pulsa ya. Pulsa, tagihan pulsa 475.000 sudah telat juga ya. Kemudian pinjaman di bawah ini 3.020.000 sekian ya. Oke, kita coba cek seperti ini untuk pelunasan ini teman-teman ya. Oke, untuk resiko yang pertama buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Akulaku, sudah pasti teman-teman akan dihubungi oleh pihak Akulaku. Intinya kalian diingatkan, ditagih ya, ditelepon, di WA itu setiap hari loh teman-teman ya. Jadi pengalaman saya seperti itu, ditelepon setiap hari, di WA, ditelepon, bahkan kalau teman-teman sudah lewat biasanya 2 minggu ke atas, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan, biasanya ada semacam teror teman-teman. Teror apa bang terornya? Yang pertama-tama, sebagian dari teman-teman juga ada yang sudah WA saya, yang sharing sama saya, bang data saya mau disebar katanya dari pihak Akulaku, saya sudah dapat WA seperti ini dari pihak Akulaku ya, katanya mau disebar ya, bahkan data Anda kami alihkan. Nah seperti itu sudah pasti teman-teman dapat WA seperti itu kalau kalian telat bayar. Data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Tim kolektor sekarang ini mau meluncur ke rumah Anda, mau menjemput dana, siapkan dana full. Itu biasanya yang dilakukan oleh pihak Akulaku. Misalkan teman-teman sudah lewat 2 minggu ke atas, seperti itu ya. Nah kalau seperti itu gimana bang, itu benar nggak mau disebar? Sebenarnya teman-teman itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian.
Intinya agar kalian membayar tagihannya. Jadi intinya kalian ditakut-takuti. Banyak teman-teman yang sudah dapat WA kayak gitu panik dan bingung. Nah, saran saya gak usah bingung, itu sudah biasa. Itu nggak bakalan disebar data kalian ya. Itu hanya gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk DC bang, untuk DC saya sudah dapat WA kayak gini bang, saya sudah dapat surat ya, bahkan katanya DC-nya mau datang ke tempat kerja, bahkan ke rumah Anda kayak gitu biasanya ya. Bahkan ada yang kirim video. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu, dapat video atau dapat foto atau minta Sherlock biasanya seperti itu nggak bakalan ya, 100% nggak bakalan. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut kalau kalian telat bayar, itu sudah biasa, nggak bakalan datang ya. Informasi yang saya berikan ya untuk DC buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Aku Laku. Untuk DC Aku Laku, misalkan memang mau datang ke rumah kalian atau ke tempat kerja kalian, misalkan ya, misalkan memang DC itu mau datang, itu senyap, gak bakalan mengirim apa ya, pesan kayak gitu, bahkan surat atau posisi Anda sekarang di mana, tolong Sherlock, itu nggak bakalan nakut-nakuti. Kalau DC itu memang mau datang, dia nggak ngasih informasi seperti itu, dia tiba-tiba datang ke rumah. Nah, sampai kapan bang? Kapan DC Aku Laku datang ke rumah misalkan kita gagal bayar? Kalau DC itu memang mau datang ke rumah kalian, mau jemput dana ke rumah kalian, itu biasanya 1,5 bulan ya. Pokoknya 1 bulan lebih itu biasanya kalau DC Aku Laku mau datang. Kalau kalian cuma telat 1 minggu, 2 minggu dapat WA kayak gitu, itu nakut-nakuti ya. Bahkan saya pribadi sering dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang aman. Ini sudah 3 bulan lebih, teman-teman bisa lihat ya. Seandainya aplikasi ini didatangi DC, sudah pasti saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lain. Nah, untuk aplikasi Aku Laku ini daerah mana bang? Ini daerah Jawa Timur, sampai sekarang masih aman-aman saja, tidak ada yang namanya DC. Kalau masalah WA, telepon itu setiap hari memang DC mau datang hari ini, siapkan dana full, itu sering banget. Tapi ya nyatanya zong, nggak ada DC yang datang ke rumah. Cuman saya informasi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, kalau DC mau datang ke rumah itu senyap loh teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang gagal bayar ya, sebagian bang saya didatangi, tapi kemarin-kemarin nggak ada WA kayak gitu tiba-tiba datang. Kalau cuma dapat WA sekarang mau datang, DC mau ke tempat kerja, itu nakut-nakuti ya. Jadi buat kalian nggak usah stres. Gagal bayar di Aku Laku ataupun telat bayar di Aku Laku itu tidak harus didatangi DC. Jadi kalian misalkan gagal bayar itu tidak harus didatangi DC, enggak gitu ya. Cuman beberapa orang yang didatangi, bahkan di Jawa Barat, Jawa Tengah itu banyak yang gagal, tapi nyatanya sampai sekarang ada yang sampai 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun itu aman-aman saja. Kenapa abang kok tahu? Iya, karena saya banyak subscriber daerah sana, cuman sebagian didatangi ya. Ya, itu yang bikin teman-teman panik. Jadi intinya kalau DC Aku Laku mau datang itu biasanya 1,5 bulan, kurang lebih seperti itu. Kalau 1,5 bulan nggak datang bang, ya biasanya 2 bulan ke atas atau 3 bulan ya. Nah, untuk saya pribadi ini sudah lewat 3 bulan, bahkan hampir 4 bulan sampai sekarang nggak ada DC yang datang. Jadi aman, tagihan 3.495.000, aman-aman saja ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk resiko gagal bayar di Aku Laku. Jadi teman-teman gak usah mikir DC terus, jangan ya. Jangan mikir DC. Kalau kalian dapat WA ya, apapun isinya itu hanya nakut-nakuti, gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut gitu ya. Jadi seperti itulah untuk resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku di tahun 2024 ini ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, kalian tidak harus didatangi. Jadi gagal bayar wajib didatangi, enggak, cuman beberapa orang yang didatangi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman harus tahu juga, dapat WA kayak gini bang, ini bener nggak DC-nya mau datang? Enggak, itu tidak harus. Pokoknya intinya kalau DC mau datang itu senyap, diem. Kalau kalian kasih informasi seperti itu, pasti kalian keluar dari rumah, kalian tinggalkan kan, seperti itu teman-teman ya.
Jadi seperti itulah untuk resiko gagal bayar di Aku Laku. Misalkan untuk kedepannya aplikasi ini didatangi DC, tetap saya bikin konten ya. Tapi sampai sekarang ini aman-aman saja. Jadi buat teman-teman, fokuslah bekerja, nggak usah terlalu takut. Misalkan DC datang ya sih, persilahkan aja, gitu aja sih. Ya kalau memang nggak ada dana ya sudah, nggak ada DC yang marah-marah, nggak ada DC yang gertak atau mukul, nggak ada ya. Cuman pikiran kalian saja yang ketakutan dan panik ya. Jadi aman teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, tidak harus kalian gagal bayar itu tidak harus didatangi DC ya. Banyak subscriber saya yang gagal bayar tapi sampai sekarang aman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Semangat terus, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, hadapi aja semua resikonya seperti apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.